Setelah wabah zombie merebak di Korea Selatan 4 tahun yang lalu, tepatnya di film Seoul Station dan Train to Busan, sekarang film Peninsula akan mengangkat keadaan negara tersebut setelah 4 tahun kemudian. Apa yang terjadi dan masih adakah yang bertahan hidup di kawasan zombie tersebut? Mari kita cek bersama-sama. Ini dia alur cerita Peninsula 2020. Awal cerita, film masih berada di tahun 2016. Tepatnya, ketika wabah zombie merebak luas di seluruh Korea Selatan. Kita tinggalkan saja kisah nasib Sung Kyung dan Su An di Train to Busan, karena mereka nggak hadir sama sekali di film ini. Hanya saja, masih berada di semesta yang sama. Oke lanjut, kita masuk ke sebuah keluarga baru. Dalam wabah yang sedang merebak, seorang kapten marinir bernama Jung Suk membawa kakaknya yang bersama dengan suaminya Chul Min dan anak mereka Dong Wan ke sebuah kapal penyelamat yang akan meninggalkan Korea Selatan menuju ke Jepang. Di tengah jalan, seorang pria menyetop mobil mereka. Pria itu meminta tumpangan untuk mengantarkan dirinya bersama istri dan anaknya menuju ke pelabuhan. Terlihat di sini, mobil mereka sedang bermasalah. Karena melihat si pria penuh darah di pakaiannya, Jung Suk mencurigai dirinya telah diserang dan tertular virus zombie. Karena nggak mau mengambil resiko, Jung Suk pun terus berjalan dan nggak menghiraukannya. Namun berikutnya, giliran si istri pria itu yang meminta tolong. Dia berkata, jika mereka terlihat berbahaya, setidaknya bawalah anakku agar dia selamat. Namun karena masih takut dan curiga, Jung Suk mengabaikan permintaannya dan terus berjalan. Mereka pun tiba di pelabuhan. Di antara warga, juga terdapat 50 warga sipil yang dibawa menuju ke Jepang. Di dalam, Jung Suk yang sedang duduk dengan kakak dan keponakannya didatangi oleh rekannya yang mengatakan kalau kapal mereka dialihkan ke Hong Kong. Penasaran, Jung Suk pun keluar untuk menjumpai atasannya. Saat ia keluar, terlihat seorang warga yang telah terinfeksi, namun tidak ada yang menyadarinya. Dong Hwan bermain di dekat pria itu. Tiba-tiba, si pria berubah menjadi zombie sepenuhnya. Kembali ke Jung Suk, dia bertanya kepada atasannya penyebab kapal mereka yang dialihkan ke Hong Kong. Namun, atasannya menyuruh Jung Suk untuk kembali ke posisi dan tidak memberitahukan alasan dan penyebabnya. Saat itu, rekannya datang mengabari kalau seseorang telah tertular di dalam. Di tempat lain, Chul Min sedang mengantri untuk mengambil makanan. Tiba-tiba, dia melihat orang-orang pada berlari ketakutan. Jung Suk menuju ke tempat kakak dan keponakannya berada. Di luar ruangan, dia bertemu pria yang tertular tadi. Setelah berhasil membunuhnya, dia masuk ke dalam ruangan. Jung Suk melihat kakaknya sedang memeluk keponakannya yang telah tertular. Dia melihat kakaknya yang telah kebingungan. Jung Suk memaksa kakaknya untuk pergi dari ruangan itu. Karena para warga yang terinfeksi akan menjadi zombie sepenuhnya, termasuk keponakannya sendiri. Saat Jung Suk menarik kakaknya, Dong Hwan yang masih ada kesadaran tidak ingin melepas ibunya. Hal itu membuat si kakak rela tetap bersama anaknya. Di sekeliling mereka, warga yang terinfeksi sudah mulai menjadi zombie. Chul Min datang, namun karena kondisi nggak memungkinkan, Jung Suk menutup pintu dan membiarkan kakaknya diserbu oleh gerombolan zombie. Dia mencegah Chul Min untuk masuk. 4 tahun telah berlalu. Dalam sebuah sesi wawancara, seorang pria luar mengatakan mereka tidak begitu banyak mendapat informasi mengenai penyebab awal virus ini merebak, selain fakta yang hanya diketahui kalau virus dimulai dari sebuah pabrik bio di Korea Selatan 4 tahun yang lalu. Nah guys, hal ini juga sudah dijelaskan di film Train to Busan. Namun, apa yang mendasari virus hadir belum pernah dijelaskan. Lanjut, si pria juga ngejelasi kalau sebenarnya tidak ada tempat yang aman sama sekali di Korea Selatan. Walaupun kabarnya Busan adalah kota yang aman, namun itu hanyalah isu. Faktanya, orang-orang yang dievakuasi ke sana banyak yang sudah tertular. Dan posisi yang aman saat itu berada di Korea bagian utara. Tapi, semenjak penumpang kapal yang menuju ke Hong Kong tertular,
Negara-negara tetangga menolak para pengungsi, dan Korea dikarantina sejak saat itu. Oke, kita masuk ke Hong Kong. Setelah 4 tahun mengungsi di Hong Kong, Jung Suk hidup pas-pasan. Saat itu, warga Hong Kong pada nggak suka sama mereka, karena merupakan warga dari negara pembawa virus. Seorang bos mafia memberi misi kepada Jung Suk, abang iparnya Chul Min, dan 2 orang Korea lainnya untuk kembali ke Incheon di semenanjung Korea yang dikarantina. Tujuannya adalah untuk mengambil truk makanan yang ditinggalkan anak buahnya. Truk itu berisi uang tunai senilai 20 juta dolar, dan mereka berempat akan diberi imbalan separuh dari uang itu. Chul Min bersama 2 orang warga Korea pengungsi semangat mendengar hal itu, namun Jung Suk curiga kalau mereka hanya diperalat. Namun karena iparnya tersebut memaksa dan membahas kematian istri dan anaknya, serta masih menyalahkan Jung Suk atas kejadian 4 tahun yang lalu, membuatnya pasrah. Dan mereka juga nggak punya pilihan untuk hidup senang di Hong Kong. Jadi, Jung Suk pun ikut untuk menjalankan misi tersebut. Mereka berempat pun jadi berangkat menuju ke Incheon. Dan saat hampir tiba pada malam hari, anak buah mafia tadi menjelaskan kalau malam, para zombie hanya mengandalkan pendengaran, karena mereka tidak bisa melihat saat gelap. Dan mereka juga hanya dikasih waktu 3 hari. Dan setelah itu, si anak buah memberikan 2 buah telepon satelit, satu kepada salah satu orang Korea dan satu lagi kepada Chul Min. Dia menjelaskan, setelah mereka menemukan truk, langsung hubungi mereka saat sampai di pelabuhan. Saat ngobrol, Chul Min yang sudah mulai nggak cocok dengan Jung Suk mengatakan kalau mereka akan berpencar setelah selesai dalam misi ini. Jung Suk hanya diam mendengar itu. Singkat cerita, tibalah mereka di semenanjung Korea. Keadaan Incheon sudah seperti kota mati yang tak berpenghuni. Dengan perasaan takut, mereka menelusuri kota mati tersebut untuk mencari truk yang tertinggal oleh anak buah mafia. Karena mereka harus mencari sebelum matahari terbit, mereka mengecek mobil yang bisa mereka gunakan untuk melacak truk tersebut. Mereka menuju ke posisi yang ditentukan. Saat menemukan sebuah truk, Jung Suk turun dari mobil untuk mengecek plat nomor di truk itu. Dan ternyata, itu bukan truk yang mereka cari. Saat akan kembali ke mobil, Jung Suk mendengar suara-suara dari sebuah gedung. Saat dia melihat dari senapannya, terlihat dekat dinding, gerombolan zombie terjebak di dalam gedung tersebut. Chul Min menyuruhnya masuk. Jung Suk tidak menceritakan kepada teman-temannya apa yang dia lihat. Mereka pun lanjut mencari truknya di sekitar itu. Dan akhirnya, mereka pun menjumpai sebuah truk lagi. Kali ini, Chul Min juga keluar untuk melihat. Dan benar, itu adalah truk yang mereka cari. Uang di dalam truk masih utuh, namun anak buah mafia yang akan membawa ternyata sudah menjadi zombie yang mereka kira sudah mati kelaparan. Di kejauhan, seorang sedang memantau mereka. Dari suaranya, terdengar dia adalah seorang gadis muda. Dia bertanya kepada rekannya, apakah mereka unit militer 631? Rekannya yang sepertinya anak kecil mengatakan mereka bukan unit 631. Chul Min berusaha menurunkan zombie tersebut, dan karena terganggu, ternyata zombie itu belum mati. Dia sadar dan berusaha ingin menggigit Chul Min. Karena sempit, Chul Min tertekan klakson dan membuat suara bising di kota mati itu. Untungnya, Jung Suk berhasil menarik Chul Min dan menembak mati zombie tersebut. Tapi ternyata, suara klakson tadi mengundang zombie-zombie lainnya menuju ke arah mereka. Mereka pun berhasil melarikan diri, dan senang karena bakal kayak mendadak. Jung Suk meminta telepon satelit kepada rekannya untuk mengabari kalau mereka telah menemukan uangnya dan sedang menuju ke pelabuhan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh unit militer 631, yaitu milisi nakal yang dulunya dikirim untuk menyelamatkan warga sipil. Tapi itu dulu, sekarang mereka bukannya menolong, melainkan malah menyekap orang-orang yang masih hidup di Korea karena tidak ada jawaban ataupun bantuan lagi dari negara luar. Jung Suk terlempar dari truk, sedangkan temannya yang wanita telah tewas karena kecelakaan itu. Chul Min dan satu teman lainnya sedang berusaha melawan zombie yang menyerang mereka. Jung Suk pun melawan zombie-zombie dan ingin membantu. Namun, zombie semakin banyak
membuatnya terhalang dan berjauhan. Saat satu zombie mendekatinya, sebuah mobil datang dan langsung menabrak zombie tersebut. Mobil tersebut dibawa oleh gadis muda yang memantau mereka sebelumnya. Dia bernama Juni. Dia menyuruh Jungsuk masuk kalau masih ingin hidup. Jungsuk pun masuk karena kondisi yang gak memungkinkannya untuk membantu lagi. Di dalam, Juni bersama adiknya yang bernama Eugene langsung tancap gas menuju ke rumah mereka. Juni yang sudah hafal jalan sangat ahli untuk mengalahkan halangan para zombie, sedangkan Eugene ahli dalam mengelabui zombie-zombie dengan mobil-mobilannya. Beralih ke Chulmin, dia terjebak di dalam truk. Karena di luar, zombie-zombie sedang ingin memburunya. Kemudian, datang sebuah mobil dengan musik yang kuat, hingga mengecoh para zombie menuju ke mobil itu. Ternyata, itu adalah pancingan dari unit 631, agar para zombie pergi. Setelah itu, mereka pun mendekati truk Chulmin, dan tiba-tiba, rekan Chulmin yang berada di depan dan habis diserang zombie, turun keluar untuk meminta pertolongan. Namun unit 631 enggan mendekati, karena mereka menebak kalau si teman telah terinfeksi. Sersan mereka yang bernama Huang datang langsung membunuh teman Chulmin itu. Setelah itu, mereka membawa truk tersebut, di mana Chulmin masih berada di dalamnya dengan uang yang mereka temukan. Sekarang, kita beralih ke Jungsuk. Setelah dibawa ke rumah Juni dan Eugene, Jungsuk ditarik oleh kakek angkat mereka yang tinggal serumah bernama Kim. Setelah itu, Jungsuk sadar. Ibu Eugene bernama Minjung juga datang. Jungsuk melihat Minjung dan teringat 4 tahun yang lalu, dia pernah bertemu wanita tersebut saat meminta bantuan untuk menumpang ke pelabuhan. Namun, Jungsuk tidak membantunya. Minjung tidak tanda dengan Jungsuk. Dia membawa baterai untuk kakek Kim. Kim menghubungi rekannya dari organisasi NATO yang bernama Mayor Jin untuk menjemput mereka yang masih hidup di Korea Selatan. Juni menjelaskan kalau Jungsuk hampir tertangkap unit 631, jadi dia menyelamatkannya. Minjung menanyai asal Jungsuk. Dia menjelaskan kalau dia tidak tahu tentang unit 631. Dia juga bilang kalau dia dari Hong Kong. Jungsuk juga menjelaskan kalau ketiga temannya yang dikirim bersamanya juga telah tewas semua karena gangguan dari unit 631. Minjung menjelaskan kalau sebelumnya mereka juga berada di markas unit itu, sampai akhirnya mereka melarikan diri. Jungsuk mengatakan lagi kalau mereka juga diberikan 2 buah telepon satelit untuk terhubung ke Hong Kong. Namun, truk sudah dibawa tim unit 631. Sekarang, balik ke tim unit 631. Setelah membawa truk, mereka sampai di markas pada subuh pagi. Saat membuka truk, mereka dikagetkan karena ada Chulmin di dalam truk. Karena mereka akan melakukan game di dalam markas, mereka membawa Chulmin untuk dijadikan pemain. Setelah semua pergi ke dalam, seorang anak buah mereka melihat barang yang ada di dalam truk. Dia kaget karena melihat ada tumpukan uang $2 juta di dalam truk tersebut. Dia beranggapan kalau para anggota unit 631 tidak ada yang menyadari uang itu. Chulmin dibawa ke dalam markas untuk diperlombakan. Chulmin melihat orang-orang yang telah mati digantung dalam sebuah arena. Dia bingung dan ketakutan dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Seorang anak buah yang melihat uang tadi melapor ke atasan mereka, Kapten Su. Mereka langsung mengecek uang itu dan tidak memberitahu kepada siapapun. Saat melihat uang, dia menemukan telepon satelit. Tiba-tiba, anak buah mafia Hong Kong yang mengirim Jungsuk dan teman-teman menelpon. Kapten Su mengangkat. Dia bertanya, ini siapa? Para mafia tersebut meminta uang mereka. Mereka mengatakan, siapapun kamu, bawa uangnya ke pelabuhan Incheon, dan mereka akan memberikan separuh uangnya untuk dia. Mendengar kalau telepon itu dari luar negara, Seo bertanya, apakah dia juga bisa keluar dari Korea? Mafia itu menjamin mereka juga bisa keluar dari negara yang dikarantina tersebut. Kapten Seo pun semangat dan menyetujuinya. Setelah itu, dia bertanya kepada anak buahnya untuk membawa truk tersebut ke Incheon, dan mereka pun mencari cara untuk mengakali Sersan Huang dan anggota lainnya. Kembali ke Chulmin, dia menjelaskan kalau dia membawa 2 buah telepon satelit yang bisa menyelamatkan semua. Mereka pun mencari di dirinya, dan ternyata tidak ada. Mereka menganggap kalau Chulmin adalah warga Korea yang gila.
Mereka tidak percaya dengan kata-katanya dan langsung menyekapnya ke dalam ruangan yang berisi orang-orang yang dijadikan pemain juga. Tibalah saat pertandingan dimulai. Pintu ruangan pemain terbuka. Mereka pun bersiap untuk keluar. Chulmin tidak ingin keluar, namun dia dipaksa untuk mengikuti pertandingan. Saat di dalam arena, pintu lawan terbuka, dan yang keluar adalah gerombolan zombie kelaparan yang harus para tawanan bersama Chulmin hadapi. Setelah waktu selesai, mereka pun disuruh masuk ke dalam ruangan kembali, dan hanya diberikan mie instan mentah yang diperebutkan. Chulmin semakin tertekan dengan keadaannya. Jungsuk dan Minjung berencana mengambil telepon satelit yang berada di truk dan membawa uangnya ke Incheon agar mereka selamat dan pergi dari Korea. Sekarang, mereka harus menunggu malam agar bisa menuju ke markas unit militer 631 untuk mengambil truk yang berisi uang dan telepon itu. Kakek Kim menyuruh mereka untuk tetap menunggu kedatangan Mayor Jane dari NATO. Johnny menyuruh si kakek untuk bilang kepada Mayor Jane menunggu mereka di Incheon. Dia mengatakan itu sambil berpikir tidak percaya dengan kata-kata si kakek mengenai Mayor Jane. Saat diobati, Jungsuk bertanya kepada Johnny mengapa dia menolongnya. Johnny bilang dia tidak ada niat menolong. Eugene lah yang menyuruh menolongmu. Eugene ngomong mendiang ayahnya berpesan untuk selalu membantu orang yang butuh bantuan. Mendengar itu, Jungsuk menyesali perbuatannya 4 tahun yang lalu karena tidak menolong keluarga Eugene. Setelah itu, Jungsuk pun menceritakan kepada Minjung cerita 4 tahun yang lalu saat dia tidak membantu keluarga Minjung. Minjung mengatakan, "Kenapa kau baru berkata sekarang? Apakah kamu menyesal?" Dia lanjut mengatakan, ada 31 mobil yang lewat saat itu, namun semuanya berlalu begitu saja tanpa membantu dan menghapus harapannya. Minjung mengatakan, saat ini kamu berhutang nyawa dengan anakku, jadi usahakan misi kali ini lakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Setelah itu, tibalah saat mereka menuju ke markas unit 631 untuk mengambil truk kembali. Setelah sampai, Minjung dan Jungsuk yang akan menyerang markas 631. Minjung berpesan kepada Juni untuk kembali ke persembunyian mereka jika ibu dan Jungsuk tidak kembali. Dia juga berpesan agar Johnny dan lainnya jangan keluar dari mobil apapun yang terjadi. Setelah itu, mereka pun keluar menuju ke markas unit 631. Minjung yang dulunya pernah disekap di tempat itu, sudah tahu jalan masuk rahasia yang dulunya pernah ia gunakan. Mereka pun masuk melewati itu, dan mereka pun menemukan truknya. Di dalam truk, Jungsuk melihat kalau uang masih berada utuh di dalamnya, sedangkan Minjung menemukan telepon satelit yang satu lagi, namun sudah dalam keadaan rusak saat kecelakaan terjadi. Anggota Seo yang mengetahui tentang uang itu datang ke truk. Minjung langsung mengarahkan pistol ke arahnya. Si anak buah meminta agar dia diizinkan ikut dengan mereka keluar dari Korea. Dia hanya ingin selamat dari tempat itu. Minjung tanya, dari mana kau tahu tentang hal itu? Dia mengatakan, kapten telah menelpon orang yang memantau dari luar negeri. Dia menelpon melalui telepon satelit yang ia dapat di truk itu. Hal itu membuat harapan Jungsuk dan Minjung masih ada, walaupun telepon satunya lagi sudah rusak. Saat itu, anggota lainnya datang menegur anggota Seo yang diancam. Mereka mengatakan, pria yang mereka temukan di truk kemarin bertanding sangat bagus. Sayang banget kalau kamu nggak nonton. Dia menjawab, nanti saya akan masuk. Mendengar itu, Jungsuk jadi berpikir, kemungkinan salah satu temannya masih selamat dan sedang disergap mereka. Minjung meminta si anak buah untuk mengambil telepon satelit dengan cepat tanpa tahu siapapun. Saat itu, Jungsuk yang sedang berpikir temannya langsung menuju ke markas sendiri. Setelah Jungsuk pergi, Kapten Seo datang dan melihat anggotanya sedang diancam oleh Minjung. Minjung menegur Seo yang sudah lama tidak ketemu. Dia meminta Seo untuk memberikan telepon satelit kalau tidak ingin anggotanya mati. Saat mencari telepon di sakunya, Seo langsung menembak ke arah Minjung. Minjung memundurkan truk dan membuat Seo terjatuh. Minjung mengambil telepon satelit di saku Seo dan menghajarnya. Di dalam, pertandingan kembali dilakukan. Semua pemain dikeluarkan, dan para anggota unit 631 sedang fokus untuk menonton. Junsuk berhasil masuk.
tanpa pikir panjang, dia langsung menembak beberapa penjaga di markas itu. Jungsuk bertemu dengan Minchul dan menyerang semua yang ada di dalam markas tersebut. Suara tembakan membuat para zombie di luar mendengarnya dan menuju ke markas. Juni dan yang lain juga mendengar. Khawatir karena tujuannya hanya ingin mengambil truk, dia pun berinisiatif langsung mencari ibunya dengan mobil. Kembali ke dalam, Jungsuk dan Minchul mencari jalan keluar. Tiba-tiba, beberapa zombie menyerang Jungsuk. Para unit 631 juga mendekat. Minchul yang bersembunyi menemukan senapan. Namun, karena dia penakut, dia tidak berani menggunakannya. Namun karena posisi mendesak, dia pun terpaksa mengambilnya. Minchul mati, diliputi kesedihan, Jungsuk menyerang semuanya di tempat itu. Saat Sersan Wang akan menembaknya, truk yang dibawa Minjung menghancurkan markas hingga masuk ke dalam. Minjung memaksa Jungsuk untuk segera masuk. Jungsuk masih sedih untuk meninggalkan Chulmin. Namun, karena dia berpikir hidup masih terus berjalan dan dia harus berbalas hutang nyawa dengan anak-anak Minjung, dia pun naik ke truk dan pergi dari tempat itu. Di luar, Seo menembak mati anggotanya dan masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Sersan Wang dan yang lainnya sibuk melawan kawanan zombie yang menyerang markas mereka. Saat jalan keluar, Minjung dan Jungsuk diserang oleh gerombolan zombie lainnya, hingga truk tidak bisa jalan. Jungsuk menembaki satu persatu. Juni datang mengelabui para zombie dengan klakson. Hal itu membuat truk mereka berhasil melarikan diri, dan mereka pun lolos dari gerombolan zombie kelaparan. Saat mereka sudah jauh dari zombie, kini giliran unit 631 yang tersisa mengejar mereka, dan mereka pun melawannya. Saat melewati sebuah gedung yang pertama kali Jungsuk tiba, dia teringat, di dalam terdapat gerombolan zombie yang terjebak. Karena di belakang mobil Sersan Wang sedang mengejar, Jungsuk pun menembak bagian kaca dinding gedung itu. Setelah posisi aman, Minjung menyuruh Jungsuk menelpon mafia Hong Kong yang mengirim mereka. Jungsuk mengabarkan kalau mereka akan tiba di pelabuhan 15 menit lagi. Setelah hampir tiba di pelabuhan, Kapten Seo datang menabrak mobil Juni. Dengan mobil mainannya, Yunjin melabui Seo agar Juni terlepas olehnya. Seo berhasil membawa truk pergi hingga menuju ke kapal dan membawa masuk truk yang berisikan uang itu. Para anggota mafia mengecek uangnya dalam keadaan aman. Setelah itu, Seo ditembak. Karena mereka bertujuan mengakali siapapun hanya demi uang yang mereka dapat. Tidak ada rencana membagi dua uang 2 juta dolar yang di dalam truk. Semua itu hanya akal-akalan mereka saja. Saat mereka mengira Seo sudah mati, di dalam ternyata dia masih hidup dan memundurkan mobilnya hingga menuju pintu masuk agar pintu tak tertutup dan membiarkan kawanan zombie masuk ke dalam kapal. Semua geng mafia habis dibuat gerombolan zombie. Dari kejauhan, Jungsuk melihat hal itu. Setelah ditembak Seo dan kondisinya kritis, si kakek akhirnya meninggal. Setelah itu, beberapa helikopter datang di dekat pelabuhan. Minjung langsung menyuruh Juni dan Eugene untuk memberi pertanda keberadaan mereka. Dia juga meminta Jungsuk untuk menemani anak-anaknya dan menjaga mereka. Setelah kembang api dihidupkan, dari belakang, Minjung yang tertembak di bagian kaki berlari dengan pelan membawa senapan untuk berjaga-jaga jika zombie pada datang nantinya. Dan benar saja, suara kembang api membuat zombie berkeliaran menuju ke arah Jungsuk dan anak-anaknya. Dari belakang, Minjung menembaki mereka satu persatu. Karena terlalu banyak, Minjung berinisiatif masuk ke dalam sebuah mobil dan membunyikan klakson untuk membuat zombie berkumpul ke arahnya semua.
Helikopter pun turun mendekati Johnny dan yang lain. Johnny melihat nama Jane di salah satu orang yang menyelamatkan mereka. Dia baru sadar kalau apa yang kakeknya katakan selama ini, kalau Jane akan datang membantu dan menyuruhnya ke pelabuhan Incheon untuk menjemput adalah kenyataan. Johnny memaksa Jane dan yang lainnya untuk membantu atau menunggu ibunya. Mereka bilang sudah tidak mungkin. Johnny langsung mengambil pistol Jane dan mengancam mereka untuk menunggu. Minjung yang sudah putus asa melihat kalau mereka masih menunggu dirinya. Dia langsung mengambil senapan dan mengarahkan ke dirinya. Di luar, Jane mengatakan ibu mereka telah mengambil keputusan yang logis demi kebaikan semuanya. Jung-suk malu sendiri dengan dirinya yang seperti pahlawan tidak berguna semenjak 4 tahun yang lalu hingga kini. Melihat Eugene menjerit untuk meminta agar ibunya ditolong, Jung-suk pun berjanji akan menolong ibunya kali ini. Jung-suk berlari ke arah Minjung dengan menembakkan senapannya. Mendengar itu, semangat Minjung pun kembali. Dia menembaki zombie-zombie tersebut dan berusaha keluar dari mobil. Minjung pun selamat, dan mereka masuk ke dalam helikopter bersama Jung-suk meninggalkan Korea dan menuju hidup baru yang lebih baik di luar sana. Nah guys, itu tadi alur cerita Peninsula selengkapnya, film zombie Korea yang paling ditunggu di tahun ini. Walaupun dikemas dengan cerita yang berbeda dengan Train to Busan, namun film ini juga nggak kalah seru dan memiliki gaya tersendiri dalam memadukan horor zombie dengan genre action plus drama yang membuat perasaan kita bercampur saat menontonnya. Secara keseluruhan, film ini nggak mengecewakan dan patut untuk kamu tonton. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.